Duh, gak sabar mau pulang, pengen main game nih. Eits, kenapa buru-buru pulang? Mau ke rumahku nih, main game. Main game. Daripada main game, mending dengerin After School. Hah? After school? Iya, program khusus anak sekolahan yang ada di Kiss FM Medan tiap hari Sabtu dari jam 2 siang sampai 4 sore. Oh iya? Iya tahu, apalagi kalau dengerin After School, kamu bakal ditemenin senpai dan jumpai-jumpai kece yang bisa nambah ilmu pengetahuannya kamu loh. Wah, seru banget ya. Yaudah deh, kamu ikut aku yuk main ke rumah. Sekalian kita dengerin After School bareng-bareng. Oh, oke. Yuk. Jangan lupa dengerin After School setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai ke jam 4 sore cuma di 105.0 Kiss FM, the hottest hits in Medan. After School, school's out, let's get loud. Yuk kita mulai pelajaran After School hari ini. Yay, 105.0 Kiss FM, the hottest hits in Medan. After school. School's out, let's get loud. Selamat siang rekan sebaya. Selamat siang, udah hari Sabtu aja nih ya kan Gin? Tandanya kita junpai dan senpai kece bakal nemenin kalian semua sampai ke jam berapa Gin? Sampai ke jam 4 sore nanti. Yeay, tapi sebelum kita bincang-bincang lebih jauh nih, aku pengen tahu dulu kabar kalian ini gimana? Apakah Senpai Rara dulu deh. Sehat? Aku selalu baik-baik saja ya. Ada cerita kak yang di hari yang Sabtu yang spesial ini? Tidak ada, aku tadi mau gorengan aja sih. Oh iya, gorengannya enak gitu serius. Risolnya tuh kayak manis-manis gimana? Nawarin sih sama Kak Bea makasih loh udah nawarin. Tapi aku tadi belum selesai makan, jadi kenyang ya? Oke. Kalau Abira? Abira dulu, aku nanti. Aku aman-aman aja sih. Wow. Cuman ini kayak lagi masa-masa sulit kak. Kenapa tuh? Soalnya kan udah mau ujian nih. Kami tuh ujiannya tanggal 13. Sekolah-sekolah udah pada selesai ujian nih. Kami baru mulai, astaga. Sengaja telat mungkin. Tapi kami sistem sekolah kami ini dia ujian dulu, baru libur terus bagi rapotnya belakangan, makanya ujiannya Tapi emang bagi rapot belakangan gak sih guys? Iya emang gitu. Kalau sekolahku gitu sih, maksudnya ujian dulu baru bagi rapot. Ujian kan langsung bagi rapot kak. Kalau kami enggak libur dulu baru bagi rapot. Berarti bersenang-senang dahulu baru deg-degannya kemudian ya. Betul. Tapi kalau Regina ini kayaknya dia baru selesai ujian nih. Iya, tadi kabarku hari ini baik ya. Tadi aku happy, aku ketemu sama Ivana, my bestie. Tadi di rumahnya, aku dari rumahnya makan dulu kan. Anda makan ya? Mengojol makanan gitu kan. Terus tadi aku UAS juga. UAS matematika. Waduh, pantes tadi Anda bukanya agak gimana gitu pas datang ke sini ya. Di kepalanya udah ada X-nya gitu ya. Wah. Tadi bisa sih ya, untungnya bisa. Tapi ada beberapa nomor kayak nomor 3, 4, 5 itu aku nembak asli. Karena nggak bisa, susah banget. Itu pilihan berganda atau cap cip cup atau esai? Pilihan ganda 20 soal, terus esainya itu 5 soal. Sangat mematikan ya. Pastinya cap cip cup dong. Nggak semua lah. Udah lama kak. Tapi Regina belajar kan? Belajar dong. Harusnya bisa lah. Tapi rekan sebaya jangan khawatir karena nanti kita bertiga bakal balik lagi buat nemenin kalian semua karena ada apa aja tuh Gin? Bakal ada segmen School Talk, ada School Games dan French After School pastinya. So stay tuned only on Kiss FM, the hottest hits in Medan. After School. Hey rekan sebaya, you can stream us live. Stream us live only on www.kissfmmedan.com. Sahabat anti korupsi, KPK kembali dengan Anti Corruption Film Festival. Pastikan kamu menyaksikan screening DAC Fest 2021 pada 1 hingga 3 Desember 2021 live di YouTube KPK RI jam 4 sore dan jam setengah 7 malam. Juga saksikan awarding Night Aceh Fest pada 4 Desember live jam 8 malam di YouTube KPK RI dan juga Kompas TV. Catat tanggal dan waktunya ya. Cek terus akun Instagram @acehfest.kpk untuk info terupdate. Wah, panas banget ya hari ini. Iya nih, enak juga minum minuman segar. Aku mau es cendol pakai boba Kekinian banget sih. Mas, mau pesen dong? Iya mbak, silakan. Mau pesan apa? Ini nih, es cendol pakai boba ya. Aku Milo Dinosaurus ya mas. Oke, es cendol boba dan Milo Dinosaurusnya ya. Ditunggu mbak. Ini minumannya ya mbak, silakan. Selamat menikmati. Mas, tunggu. Ini kok cuma pakai sendok? Aku minta sedotannya ya, yang gede biar enak nyeruput bobanya. Gak usah mas, pakai sendok aja. Ih, apaan sih? Di mana-mana kalau minum yang ada bobanya itu pakai sedotan yang gede tahu. Ini nih yang bikin dunia jadi makin panas. Lah,
sedotan aja loh. Justru karena sedotan plastik, karena kecil dan banyak, kita nggak sadar kita itu udah menggunakan plastik sampai 93 juta lebih batang setiap harinya. Menurut National Geographic, panjangnya itu sampai 16.784 km atau sama dengan jarak tempuh Jakarta menuju Meksiko. Hah? Masa? Duh, nggak jadi deh mas. Aku nggak mau bikin dunia jadi global warming. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kiss FM, the hottest hits in Medan. Halo Yang nonton yuk Yang. Emang mau nonton film apa sih Yang? Mau nonton Akhirat Love Story. Akhirat? Serem amat filmnya. Film horor ya? Ih, bukan. Akhirat Love Story itu film fantasy romance, kisah cinta beda agama gitu. Sedih dan endingnya tuh pecah banget, kata teman-teman aku yang udah pada nonton. Adipati Dolken sama Della Dartian yang main. Wah, yaudah yuk kita nonton. Sekarang gimana? Kamu jemput aku sekarang. Kenapa jadi kamu yang semangat? Iya yuk. Tapi tunggu. Aku siapin tisu dulu deh. Buat apa Yang? Buat kita nangis-nangis berdua nanti. Ah sayang. Mungkin setiap orang punya caranya sendiri-sendiri buat ngebahagiain orang yang dia sayang. Akhirat Love Story tayang di bioskop 2 Desember 2021. Apapun yang terjadi, kita jalanin ini bareng-bareng ya. This single, special for you if you're still on the way. Remember, drive safely. It's time for School Talk. Yes, rekan sebaya, balik lagi di After School. Out, Let's get loud. Masih barengan Abira dari SMA Sutomo 1 Medan. Dan juga Regina dari SMA LR Supratman 2 Medan. Dan ada siapa di sini? Yeay. Tapi ini tadi rekan sebaya udah ada salah satu rekan sebaya. Enggak, rekan sebaya kali sih. Lebih tepatnya teman Abira nih ya. Terima kasih buat Faris yang udah request She Looks So Perfect by 5 Seconds of Summer. Siapa nih yang menurut kamu perfect nih? She's-nya itu siapa? She-nya itu siapa? Dia lagi kode-kode punya ya. doi nih. Pasti. Sering-sering Aris requestnya. Yoi. Tapi sekarang kita mau ngapain nih? Nah, sekarang kita udah sampai ke segmen School Talk nih, Gin. Nah, sekarang kan udah masuk akhir semester ya kan? Benar banget. Berarti bentar lagi liburan dong. Ya. Tapi liburan kita kan ujian dulu ya. Iya. Nah, kayak Regina tadi udah ujian, ujiannya offline. Iya, offline. Sekolah ke offline. Aduh, itu ujian offline sih memang agak mematikan ya. Tapi sebelumnya ujian online ya. Iya, pas ujian harian itu kita online. Giliran ini bilang UAS offline, katanya kan kaget itu kan muridnya bisa shock. Tapi sebelumnya nilainya bagus gitu ya. Iya. Habis itu nanti masuk drop. Iya. Tapi aku mau nanya dong. Apa tuh? Kalau misalnya aku tugas UAS ya, ujian online atau offline itu lebih susah yang mana sih? Ujian ya kan? Offline dong, karena ujian kita kan offline. harus mau menghafal gitu kan. Jadi kalau online kalian tidak menghafal? Enggak dong, kan ada bantuan ini ya, Mbak Google. Iya, kalau online nggak ada banyak intel Kak di kelas kami tuh Kak. Iya, apalagi kan ada teman gitu kan. Dia share jawaban, makanya nilai sekolah kami itu pas awal-awal tahun itu meningkat, Bu. Langsung jadi juara satu semua. Tapi mending kita tanya rekan sebaya aja nih. Iya. Rekan sebaya, kalian lebih pilih mana nih? Ujian offline atau ujian online? Iya, bener banget. Langsung aja kamu jawab dan share jawaban kamu via Insta story-nya Kiss FM di @105 Kiss FM Medan. Atau kalian juga bisa WhatsApp kita di 0811 6105 beserta alasannya kenapa kalian pilih ujian itu. Bener banget. Dan kita juga mau bolehin kalian ya untuk nge-request sampai ke jam 4 sore nanti pastinya. Udah pas banget nih, ada requestan dari Ivana. Hai Ivana. Ini bestie aku loh di sekolah. Bestie banget gitu. Banget. Oh, jadi dia tahu ya rahasia-rahasia Regina ya. Iya dong. Tapi dia ini sekarang mau nge-request BTS yang My Universe. So, ini buat Ivana, this is BTS with My Universe. Hey rekan sebaya, you can stream us live. Stream us live only on www.kissfmmedan.com. 천천히만 해주세요. 저기 해주세요. 이해해요? 이해 못해요. 몰라요? 알아요. 한국말을 해주세요. 한국말로 저기 해주세요. 한국말을 못해요. 잠깐만요. Eits, daripada bahasa Koreanya asal-asalan, mending dengerin Kejang.
Anio, bukan kejang-kejang, tapi kejang. Setiap Selasa jam 1 siang. Pastinya cuma di Kiss FM Medan. Kamsahamnida. It's time for School Talk. Yes, rekan sebaya, balik lagi di After School. School Zelt, Let's get live. Masih barengan Abira dari SMA Sutomo 1 Medan. Dan juga Regina dari SMA WR Supratman 2 Medan. Dan ada Rara di Kiss FM. Ya rekan sebaya, sekarang udah waktunya buat bacain jawaban-jawaban rekan sebaya tadi di School Talk ya kan Gin? Bener banget. Yang tadi itu pertanyaannya. Rekan sebaya. Rekan sebaya. Kamu lebih suka ujian offline atau ujian online? Nah, tapi nih ya Abira, dilihat-lihat dari Instagram kita di @105KISS FM. Udah lumayan banyak gitu ya. Ada 5.000 jiwa. Ada siapa aja tuh? Ada dari @rohaina shiva_. Dia Halo, katanya Rohain. ujian online. Ujian online nih. Apa tuh alasannya katanya? Gak ada alasan sih Kak, dia cuma pilih. Agak sombong mungkin ya. Enggak dong. Mungkin Lebih ke mager buka question box. Mungkin. Nah ini terus ada Nastali. Halo Nastali. Dia pilih ujian offline Kak. Oke, satu offline, satu online. Ada siapa lagi tuh Gin? Ada dari @faris_znv. V ini temannya kamu tadi ya. Temannya. Dia ada alasannya nih Kak. Katanya bosan online terus dan juga pengen nilai yang hasilnya murni usaha sendiri. Pas online nyontek soalnya katanya. Waduh. Emang sih kalau online itu udah pasti nyontek. Itu udah mutlak. Iya, udah mutlak. Kalau ada yang bilang bakal jujur itu kayak susah dipercaya. Dan pastinya 100% tidak pure gitu ya. Kalau ada pun yang jujur itu kayaknya manusia langka kali gak sih Kak? Iya sih. Ada kesempatan untuk mencontek dia malah pilih jujur gitu kan. Tapi kalau aku dulu juga gitu sih ya. Gimana tuh? Kalau kuliah kan, ya adalah melihat seperti itu ya di Mbah Google. Jadi aku melihat kayak gitu. Jadi nggak pure murni benar-benar aku ngerjain. Oh berarti Kakak juga ujian online? Iya kan dulu sempet ujian online. Iya. Aku sempat merasakan. Oh berarti aku nggak setua itu guys. Kayak seolah aku tuh tua banget. Berarti nggak ini aja ya? Berarti nggak anak sekolah aja ya? Benar. Kuliah juga. Itu nilainya udah keluar gak? Udah dong. Bagus dong. Semoga dosenku tidak mendengar ya. Cocok dipajang ya Kak, cocok dipajang Cocok. Ya. Terus ada siapa lagi tuh? Nih? Ada Muhroy Hanfahrul _23. Katanya apa? Dia vote ujian offline. Tapi nih ya rekan sebaya, yang terakhir ada dari itu ada yang respon tuh. Siapa tuh? Ada dari bukan Dwika. Hai Bang Dwika. Aku tahu dia jawab apa tanpa kalian jawab. Coba. Dia pasti menjawab online. Ih, kok tahu? Seorang Dwika. Dia udah ngasih Seorang alasan, Dwika offline. Oh enggak. Katanya kan online nih Kak. Iya. Ada alasannya juga nih. Kenapa tuh? Katanya bisa dibantuin gak langsung diawasin guru. Bisa dibantuin, nggak langsung diawasin guru. Gitu. Iya Emang sih. Dibantuin siapa tuh? Dibantuin sama Kak Tid ya. Kan disensor. Tapi nih ya Kak Rara dan Abira, dilihat dari pollingan kita, ada 50% manusia yang menjawab ujian online 50%. dan 58. Ampun Regina matanya kenapa? Astaga. Dan 42% ujian offline. Wow. Berarti lebih banyak yang pilih ujian online Kak. Iya. Memang ujian online ini. Tapi menurut aku sendiri kalau misalnya ujian offline itu lebih seru nggak sih euforianya? Karena kita nanti kayak lihat teman, terus kayak kasih kode bahasa isyarat gitu kayak seru aja. Beda feelnya sama ujian online-nya kan Kak. Cuman ujian online itu ya nilainya bagus ya. Pokoknya ada plus minusnya lah gitu ya. Benar. Minusnya pas ujian online itu kita positif goblok. Bukan positif COVID ya. Betul banget. Tapi thank you banget kan sebaya buat yang udah ikutan jawaban School Talk kita ya. Tapi jangan kemana-mana soalnya nanti kita bakal balik lagi. Pastinya di After School. Benar banget. Nah ini ada satu requestan nih dari Ade, katanya dia mau nge-request lagunya Sia yang judulnya Never Give Up. Tapi sebelumnya dia mau kirim-kirim salam dulu katanya buat Dio Ginting, Retno, Manda, Uci, Mida, dan Vira. Katanya semangat bekerja. Langsung aja please give it up, Sia Never Give Up. Hey rekan sebaya, you can stream us live. Stream us live only on www.kissfmmedan.com. Stay tuned, only right here on Kiss FM Medan. Hey rekan sebaya.
request single favoritnya kamu? Ngobrol-ngobrol aja, nanya-nanya. Bisa. We are now available on WhatsApp at nomor Kiss FM Medan di 0811 6105 105. Kiss FM, the hottest hits in Medan. Yuk main bareng kita di School Games. Yes, 105.0 Kiss FM, the hottest hits in Medan. After school, school's out, let's get loud. Masih barengan Regina dari SMA WR Supratman 2 Medan. Dan juga Abira dari SMA Sutomo 1 Medan. Dan masih barengan Rara. Yeay. Tapi nih ya, Senpai Rara dan Abira, sekarang udah waktunya kita untuk main games. Main games. Games apa tuh? Dan hari ini Regina mau ngajakin kalian dan rekan sebaya untuk main gaya. Gaya? Gambar apa ya? Kayak mau berpose padahal. Enggak dong. Gambar apa ya? Nah, di sini Regina mau nanyain sama rekan sebaya. Rekan sebaya, kira-kira emoji yang ada di Instastory yang udah kita upload di @105 Kiss FM Medan, yang ada muka kita berdua ya. Muka Abira dan Regina ya. Agak serem ya muka kita gitu ya. Ada emoji ucul ya di situ ya. Kira-kira itu menggambarkan seragam apa nih rekan sebaya? Betul banget. Pilihannya ada A, baju futsal, B, baju olahraga sekolah, C, baju sekolah. Tapi kira-kira nih menurut Senpai Rara itu seragam apa sih? Kayaknya itu baju olahraga nggak sih guys? Karena apa tuh? Karena dia warnanya biru dan seperti kaos. Boleh. Betul. Bisa kasih penilaian. Kalau Regina gimana? Kalau aku sih, ya aku udah tahu dong jawabannya. Oh iya. Kalau Abira? Kalau aku sih sama kayak kakak lah. Soalnya di sebelah bajunya itu Kak ada gambar bola-bola Kak. Ada bola sepak, bola basket. Bola sepak ya? Sepak bola. Ada tenis meja, ada bola voli, badminton, tenis. Terus sebelahnya ada gambar sekolah. Jadi olahraga sekolah. Betul. Jadi pendapat kalian seperti itu. Oke, I'm leave. Oke, rekan sebaya, kamu juga boleh banget untuk jawab kayak Senpai Rara dan Abira juga ya. Via Instagram kita di @105 Kiss FM Medan karena kita udah buat pollingan gitu. Benar banget. Langsung polling aja rekan sebaya karena nanti kita bakal bacain hasil dari kamu-kamu semua. Betul banget. Atau kalian bisa juga jawab via WhatsApp kita di 0811 6105 105. Benar banget. Dan nanti kita bertiga bakal balik lagi untuk bacain jawabannya kamu only on After School. School's out, let's get loud. Hey rekan sebaya, you can stream us live. Stream us live only on www.kissfmmedan.com. Hello, I'm Lady Gaga. My name is Kesha. Hey, this is Katy Perry. Hey guys, I'm Bruno Mars. What's up everybody? I'm Eminem. Kiss FM. Ibu, cakep amat. Mau kemana? Mau warisan dong ke mall. Ibu kan belum vaksin. Gampang. Orang ibu baca di WhatsApp grup katanya nggak usah. Aku habis verifikasi nih Bu. Kalau mau masuk mall harus nunjukin sertifikat vaksin lewat Peduli Lindungi. Ya, terus gimana dong? Ya itu makanya ibu buruan vaksin. Jangan kelamaan dengerin berita aneh-aneh. Stop sebarkan hoax. Gunakan media sosial dengan bijak. Lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pagi, ojek, mau ngambil paket. Oh, iya Pak, ini paketnya ya. Wah, banyak nih Bu. Mau diantar kemana sekarang? Ini tolong anterin ke panti asuhan deket sini ya Pak. Tumben Bu, panti asuhan. Iya, mau berbagi aja Pak. Kan banyak nih yang butuh. Alhamdulillah, semoga berkah ya Bu. Siapapun bisa jadi pahlawan. Yuk kita saling bantu. Ayo pakai masker. Ayo cepat vaksin. Lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Only on 105.0 Kiss FM Medan. Now back to your favorites. Kamu lagi ngedengerin Kiss FM Medan. Stay tune, pastinya cuma di Kiss FM, the hottest hits in Medan. Kiss FM. Hello rekan sebaya, it's Christmas song time. Dengerin sekarang di Kiss FM Medan. Yuk main bareng kita di School Games. Yes,
105.0 Kiss FM, the hottest hits in Medan. After school, school's out, let's get loud. Dan barusan aja kamu dengerin lagu dari Justin Bieber with Mistletoe. Yeay. Vibe Natal banget ya. Christmas vibe. Gak sabar ya, bentar Gak terasa, lagi. ya. Udah mau tahun baru aja. Udah mau tambah umur. Tapi ngomong-ngomong nih ya Senpai dan Abira, kita sekarang udah waktunya untuk bahas school games. Yang tadi pertanyaannya apa tuh Abira? Nah rekan sebaya, kira-kira emoji ini seragam apa ya? Yang ada di instastory kita ya. Dan pilihannya ada A, baju futsal, B, baju olahraga sekolah, dan C, baju sekolah. Mungkin kalau ada rekan sebaya yang malas buka Instagram ya, kita bacain aja kali ya. Apa kita sebutin apa ini emot-emotnya. Ada emot baju, plus bola kaki, bola basket, bola baseball, bola bulu tenis, bola voli, badminton, tenis meja, plus sekolah. Wih. Langsung aja nih. Tadi Senpai tadi jawab baju olahraga sekolah, Abira juga baju olahraga sekolah. Pasti benar jawaban aku. Bener kayaknya, nggak tahu deh. Tapi kalau rekan sebaya nih dari @105 Medan Instagram kita, ada dari @Karina Rapper. Wow, rapper. Itu Carolina Reaper, cabai yang paling pedas di dunia. Katanya baju olahraga sekolah. Next. Nah terus ada Dyson Hover Aubrey. Halo Dyson, dia pilih baju sekolah. Beda nih kak, baju sekolah dia. Baju sekolah. Bukan baju olahraga. Baju sekolah ya. Tapi next ini ada dari bukan Dwika. Wah, ini dialah pendengar setia. Ya, thank you Bang Dwika udah mendengar After School. Katanya baju olahraga sekolah. Nah terus ada lagi nih dari @glimpse.id. Dia pilih baju olahraga sekolah juga. Dan yang terakhirnya rame banget nih, ada 5.000 jiwa. Ada dari MXN Monster Cookies ya. Dia jawab baju futsal. Baju futsal. Beda dari yang lain kan? Beda dari yang lain ya. Langsung aja Dikin. Apa yang jawaban yang benar tuh adalah ada musiknya. B, baju olahraga sekolah. Bener kan? Aku tuh udah feeling karena memang dia kayak kaos kan. Terus ada bola-bola lagi ya kan kak? Ada bola-bola. Udah ketebak loh. Mungkin apalagi karena kaos itu kan ya siapa mana mungkin gitu ya baju olahraga sekolah tuh pakai Kensi. Iya, nggak mungkin ya pakai buka-buka. Iya, tapi by the way ini Senpai dan Abira ada fun fact-nya loh tentang baju olahraga ini. Jadi rekan sebaya, waktu Olimpiade olahraga tahun 1990 itu merupakan awal ngetrennya si baju olahraga ini. Dulu tuh para pelari laki-laki pakai t-shirt dan celana pendek celpen ya untuk olahraga. Sedangkan kalau perempuan dulu baju olahraganya tuh yang ngetren baju tenis meja, tenis yang ini loh yang pakai rok, pakai kensi, yang pakai skirt ya. Gitu rekan sebaya. Tapi dipikir-pikir nggak beda jauh sih ya baju yang dulu sama baju yang sekarang ya. Tapi kalau nengok video-video dokumentasi gitu ya kak, yang kayak Olimpiade tua itu kan memang kayak yang cowok kan pendek aja celananya. Iya kayak baju mutiara guys. Iya kayak pakai box. Iya. Memangnya sih. Tapi benar kali Gen, setahu aku juga nih ya, dulu tuh perempuan dianggap remeh kalau ngelakuin olahraga apapun rekan sebaya, mau tenis, lari, apa aja deh. Sampai pada akhirnya namanya ada Suzanne Lenglen di tahun 1922 berani tampil di Olimpiade tenis untuk emansipasi wanita gitu. Benar-benar. Berarti kayak Ibu Kartini dong. Benar. Nama perempuan jadi gitu kalau ya. olahraga itu nggak pandang gender berarti ya. Semua juga bisa. Iya, semua bisa lah. Kalau misalnya si Suzanne Lenglen ini dia emansipasi wanita tahun 1922 untuk olahraga, kalau Kartini itu untuk ini ya Indonesia pendidikan. Benar. Gitu ya. Keren banget sih. Tapi next ada apa tuh Abi? Nah dari situ orang-orang langsung terbuka dan munculnya banyak jenis seragam olahraga rekan sebaya. Berarti awalnya kayak baju olahraga itu masih jarang gitu ya? Masih jarang mungkin kayak disamaratain gitu stylenya kan. Sekarang udah kalau tenis beda, sepak bola beda juga kainnya terus kak, bahannya ya beda. Aku pernah ngeliat video dokumentasi yang masih hitam putih gitu. Orang itu baju olahraganya kayak pakai jas gitu loh kak. Orang itu kan Olimpiade kan udah lama tuh, Olimpiade pertama. Orang itu kayak pakai baju-baju yang Eropa yang tua yang kayak banyak renda-rendanya gitu. Kayak gitu. Oh iya. Kayak itu berat ya. Berkuda itu olahraga berkuda. Ada yang ya kan? Kan dia pakai jas gitu. Orang ini bukan berkuda, orang itu kayaknya atleti lari estafet kayaknya. Wah. Wow, panas gimana tuh? Ya. Hot. Tapi by
by the way nih rekan SBY, thank you banget buat kamu yang udah mau nge-share jawabannya. Terus yang udah mau request juga ya. Tapi untuk yang request masih bisa loh sampai ke jam 4 sore nanti. Banyak banget. Langsung aja WhatsApp di 08116105 dan nanti kita bertiga bakal balik lagi untuk belajar bahasa Prancis. Bonjour. So you better stay tuned only on After School. School's out. Let's get loud. You're now listening to Kiss FM with the way where live house is about to play right here on Kiss FM. Kiss FM, saya Firza. Halo, kami dari 420. Halo, aku Marian Jola. Tetap terus dengerin Kiss FM. Dengerin terus hanya di Kiss FM. Tetap terus dengerin Kiss FM. The hottest hits in Medan. The hottest hits in Medan. The hottest hits in Medan. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Comment allez-vous? Bien, bien. Comment se fait-il que le jeune soldat et vous ayez fait connaissance? De Strudel. Kok susah ya? Jangan pusing, dengerin kelas bahasa Prancis di 15 Minutes of French. Yes, rekan sebaya, balik lagi di After School. School's out. Let's get loud. Nah, sekarang udah waktunya kita buat belajar bahasa Prancis nih sesuai kita janjiin tadi. Seperti biasa ya rekan sebaya, bareng AF Medan kita bakal ngobrol seputar negara dan bahasa Prancis. Bener dan banget. di sini udah ada Kak Yesi. Bonjour. Bonjour. Saba. Saba, Kak. Saba, kalian Saba? Saba, Kak. Nah, hari ini kita mau ngobrolin apa nih, Kak? Ya, jadi hari ini kita mau ngomongin tentang negara di Prancis. Nah, kemarin kita udah pernah ngebahas yang pertama kali ya sama Zat, kita ngebahas kota Marseille. Hari ini kita mau ngebahas kota lain yang namanya kota Bordeaux. Bordeaux. Tulisannya Bordeaux gitu ya, bacanya Bordeaux. Bacanya Bordeaux. Belum pernah denger sih kota ini kan. Aku juga nggak pernah dengar. Baru pertama kali. Iya, baru pertama kali. Benar banget. Karena biasanya kalau kita ngomong Prancis taunya pasti Paris. Betul. Ya. Apalagi apa ya? Paling tempat-tempat wisatanya gitu taunya kan. cuma Paris. Ada kota Nice, tapi orang biasanya bilangnya nice. Nice. Tapi kalau si Bordeaux ini apa tadi Kak? Bordeaux. Bordeaux ini EAU dalam bahasa Prancis, belajar ini ya fonetik sedikit. EAU atau AU dalam bahasa Prancis dibaca jadi O. EAU. Setiap ada AU atau EAU bacanya jadi O. Oke, berarti Bordeaux. X-nya bisa dibaca ya, Kak? Enggak, X nggak dibaca. Jadi konsonan di akhir kata itu nggak dibaca. Oke. Jadi si Bordeaux ini letaknya di mana nih, Kak? Iya, jadi Bordeaux ini adalah kota pelabuhan yang letaknya itu di sebelah barat daya Prancis. Wih, kota pelabuhan berarti kota ini dikelilingi laut gitu ya, Kak? Bukan laut tapi sungai ya. Lebih tepatnya Bordeaux ini terletak di tikungan Sungai Garonne. Jadi ada Sungai Garonne itu kan luas ya. Nanti dah di pas di tikungannya itu begini di pinggiran itu ada kota Bordeaux. Jadi karena dia di tikungan sungai, si kota ini terbagi jadi dua bagian besar, wilayah kanan dan wilayah kiri. Wilayah kanan itu di sebelah timur, terus wilayah kiri di sebelah barat. Nah, terbaginya wilayah ini mempengaruhi perekonomian juga loh di sana di Bordeaux. Karena secara historis dulunya kan wilayah kiri ini lebih berkembang karena arus sungainya itu mengalir ke arah sana dan juga lebih dalam wilayahnya. Jadi banyak kapal dagang yang lewat dan berhenti juga untuk bongkar muatan. Sementara kan yang lebih wilayah kanan tuh lebih dangkal dan lebih banyak rawa, jadi kapal nggak bisa lewat gitu. Tapi untuk sekarang ini wilayah kanan juga udah berkembang, terutama ke proyek-proyek urban. Wih, berarti itu dua-duanya udah diperdalam gitu, Kak? Nggak diperdalam sih, tapi jadi aspek lain. Kalau sana kan itu karena lewat jalur perdagangan dari sungai ya, kapal-kapal lewat. Nah, kalau sebelah kiri itu udah berkembang juga, tapi lebih ke proyek-proyek urban. Ini kan kayak sungai gitu ya, Kak. Tapi di situ ada nggak sih, Kak, tempat wisata gitu? Iya, tentu aja. Jadi sebenarnya kota Bordeaux ini dikenal juga dengan sebutan kota seni dan sejarah. Keren. Iya, kenapa seni dan sejarah? Karena di sini itu ada banyak monumen bersejarah dan bangunan-bangunan ala zaman Romawi kuno dulu lah gitu ya. Terus ada juga bangunan-bangunan yang arsitekturnya itu kontemporer. Terus ada museum, taman, jembatan, bioskop, teater, panggung musik dan opera. Jadi memang ini ya benar-benar seni gitu dan sejarah juga. Tapi bukan cuma itu loh. Di sana bahkan ada beberapa di antara monumen bersejarah di sana dan tempat-tempat juga yang sangat terkenal. Misalnya Opera Nasional Bordeaux
Itu udah ada dari tahun 1780. Wih, udah lama, lama ini 2021 ya. Udah hampir 40 tahun. Betul, lebih. Belum lagi ada katedral Saint André dan Basilika Saint Michel, ada Basilika Saint Seurin juga yang merupakan bagian dari, jadi itu mereka bertiga itu bagian dari Santiago de Compostela. Itu adalah suatu situs bersejarah yang terdaftar di situs warisan dunia oleh UNESCO. Berarti emang udah mendunia gitu ya? Iya, jadi memang kota seni dan sejarah. Tapi bukan cuma itu aja, bahkan pelabuhan Bordeaux atau yang lebih dikenal dengan sebutan Port de la Lune itu juga masuk ke daftar warisan dunia sebagai an outstanding urban and architectural ensemble. Gitu, atau bangunan perpaduan urban arsitektural yang luar biasa. Jadi memang benar-benar bukan sekedar ada, tapi memang diakui juga secara mendunia. Berarti ini kotanya ini dia udah infrastrukturnya maju ya Kak? Maju, tapi mereka memang karena masih dulunya kan peninggalan zaman Romawi ya, jadi masih ada bangunan yang memang dijaga. Makanya dia jadi kota seni dan sejarah. Iya, soalnya yang kupikirkan kota di pinggir sungai itu kayak yang kayak gitu, yang ada seng-seng rumah-rumah. Yang kayak Sembahe gitu ya. Gitu lah, Sembahe. Ini Prancis ya. Iya betul. Tapi mungkin bisa digarisbawahi itu ya, kontemporer. Jadi di sana ada banyak bangunan yang arsitekturnya itu kontemporer. Betul. Terus Kak, kalau kuliner gimana Kak? Apakah kuliner di sana khas Bordeaux gitu? Iya, kalau soal kuliner ya, Bordeaux ini disebut juga dengan World Capital of Wine. Iya, atau bahasa Indonesianya pusat anggur dunia. Oh, berarti khas Bordeaux itu anggur. Iya, betul, benar banget. Jadi memang bukan tanpa alasan ya, udah sebut aja World Capital of Wine. Tapi memang karena di kota ini tentunya ada banyak banget kebun anggur, di mana-mana kebun anggur, bahkan beberapa anggur termahal di dunia itu berasal dari Bordeaux. Tapi selain itu juga di sini ada museum anggur namanya Cité du Vin. Cité du Vin. Ya, Cité du Vin. Itu adalah museum anggur yang ada di Bordeaux, dan juga kota ini adalah tempat diadakannya pameran anggur utama di dunia yang namanya Vin Expo. Vin Expo. Jadi vin itu bahasa Prancisnya anggur. Inggrisnya kan wine, kalau bahasa Prancisnya vin. Oke, Expo pameran ya. Jadi Vin Expo pameran anggur. Berarti itu kalau museum anggur berarti anggur-angguran di situ yang udah tua-tua gitu ya? Iya, ada banyak anggur di sana. Jadi memang kalau ke Prancis, kalau mau berwisata, mau kenal, mau tahu lebih banyak soal anggur-anggur, datang aja langsung ke kota Bordeaux. Oke. Sebenarnya ada beberapa kota yang juga menghasilkan anggur, tapi Bordeaux ini yang paling banyak, yang paling terkenal. Si Vin Expo-nya ini tiap tahun berarti gitu ya Kak? Iya, benar. Keren sih. Mau ke sana nggak, Abira? Boleh kalau dibayarin. Tapi ngomong-ngomong soal anggur nih ya Kak, waktunya kita belajar beberapa kosakata seputar anggur dan minuman beralkohol lainnya dalam bahasa Prancis. Biarkan sebaya nanti pas mau pesan anggur nggak salah ngomong gitu. Biar kayak Prancis, anggur Prancis, gitu ya. Benar. Jadi walaupun kita di Prancis bisa aja pakai bahasa Inggris sedikit ya, tapi alangkah lebih baiknya kalau bisa pakai bahasa Prancis langsung. Terus bahasa Prancisnya anggur tadi le vin. Vin. Oh, le vin. Jadi kalau ada huruf vokal ketemu dengan N itu pasti bunyinya sengau. Vin. Oh, sengau. Dan E O U O gitu ya. Iya, E A U jadi O. Nah, di situ kan kita kenal pakai le vin, kita udah belajar kemarin udah lama ya. Kita ingetin lagi nih rekan sebaya yang tanya-tanya di rumah, kenapa ada le vin. Jadi le itu adalah artikel atau kata sandang dalam bahasa Prancis. Karena dalam bahasa Prancis itu semua kata benda ada jenis kelaminnya. Ada yang perempuan dan laki-laki, perempuan atau femina, terus laki-laki atau maskulang. Jadi kata benda yang dia femina, artikelnya itu la. Kalau yang maskulang itu le. Oke. Misalnya kalau pena itu stilo, le stilo. Pena itu dalam bahasa Prancis maskulang. Ya, gitu. Le maskulang. Oke. Jadi le vin. Itu anggur ya. Nah, kalau anggur kan ada banyak juga ya jenisnya. Ada anggur merah. Jangan nyanyi ya. Anggur merah. Tiba-tiba bisa langsung diputar anggur merah. Anggur merah ada anggur putih juga, ada banyak sebenarnya. Tapi pada yang paling umum ya, kalau anggur merah itu bahasa Prancisnya merah itu rouge. Jadi kalau anggur merah kira-kira apa bahasa Prancisnya?
Le Vin Rouge. Berarti nanti kita kesana beli anggur merah gitu, tahu kita kan? Le Vin Rouge. Nanti kita bilang Kak, Le Vin Rouge satu. Itu kan ada bahasa Indonesianya. Satu apa Kak? Satu. Pakai K ya depannya. Iya, ada K-nya lagi. Kalau bilang kayak gitu apa Kak? Mau pesan anggur gitu misalnya Kalau kayak tadi. kita kan kalau mau pesan bilang please ya belakangnya kan. Tolong satu anggur. Jadi kalau bahasa Prancisnya tolong itu s'il vous plaît. Oh iya, s'il vous plaît. Ampun, kemarin pernah belajar. Iya, lupa. Le Vin Rouge s'il vous plaît. Le Vin Rouge s'il vous plaît. Anggur merah lah gitu. Kak, anggur merah. Bu. Beli. Terus Kak. Oke, itu anggur merah. Kalau anggur putih, aku kasih tahu putihnya ya. Putih itu bahasa Perancisnya blanc. Jadi kalau anggur putih Le Vin Blanc. Yeay, bravo. Ngomongin tentang blong kan berarti ini kayak otaknya bir ya, blong. Itu bukan. Blank. Terus ada apa lagi Kak? Terus itu udah ada anggur. Selain anggur ada juga di sana yang namanya sampanye. Ini umum juga ya di kita. Betul. Sampanye. Kalau sampanye itu mirip bahasa Prancisnya le champagne. Le champagne. Ya. Yang belakang itu kayak kedengeran tapi nggak terlalu jelas. Le champagne. Le champagne. Iya. Oke. Sampanye. Terus apalagi ya minuman beralkohol? Bir. Oh ya. Iya, kenapa? Bir. Abira. Iya, panggil aku biasanya bir gitu Kak. Oke, mulai sekarang panggil Abira dengan la bière. Keren juga ya. Ternyata namamu ada bahasa Perancisnya, la bière. Itu minuman Gin. Beda, ini saya orang, oke? Nah, kenapa? Nah, langsung kelihatan ya. Tadi kan vin itu pakai le vin. Kalau bière ini pakai la karena bière itu jenis kelaminnya femina. Jadi dia la bière. Itu barang-barang semuanya udah ada ketentuannya dari sebelumnya Kak? Iya, jadi kalau ditanya gimana cara nentukannya kapan dia maskula, kapan femina, itu betul. Kita nggak bisa tentukan karena udah dari sononya gitu. Sama kita nanya kenapa namanya meja, udah karena ada. Memang meja gitu. Iya, dari tapi sononya kita ya. bisa mengenali dengan akhirannya. Biasanya nggak semua ya, biasanya kata benda yang berakhiran itu femina. Terus yang berakhiran on atau ion, iong gitu bacanya ya, itu femina juga. Terus kalau yang akhirannya au, eau atau age kayak age gitu ya, biasanya maskular. Itu nggak menentukan, itu hanya cara untuk mengenali. Oh ini femina nih, ini maskular gitu. Tapi nggak semua ya. Pada umumnya. Oke, kayak ini ya yang champagne tadi ya Kak. Champagne berakhiran tapi dia malah maskular gitu. Betul. Terus apa lagi ke La bière udah, terus ada cider. Cider itu bahasa Prancisnya le cidre. Le cidre. Nah, apakah kalian tahu apa cider ini? Agak sampahnya tadi sih umumnya. Kalau cider ini adalah minuman beralkohol hasil fermentasi sari buah apel. Tampilannya itu kayak sparkling wine. Tapi umumnya ditemukan di UK dan di Irlandia. Di Prancis ada juga, tapi lebih banyak diproduksi di kota Normandy. Kira-kira di Indo ada nggak sih Kak si cider ini? Kalau di Indo kurang tahu ya. Karena kenapa Gin mau coba? Enggak, penasaran aja gitu loh. Karena kita kan bukan anak alkohol. Oke, next ada apa lagi tuh kan ya sih? Selanjutnya ada ini istilahnya ada anggur penggugah selera. Jadi biasanya kalau anggur penggugah selera itu berarti diminum sebelum makan. Jadi kalau makan kan ada tahap-tahapnya nih. Ada penggugah selera, makanan pembuka, makanan utama, makanan penutup, sup, ada dessert gitu kan. Jadi anggur ini bisa juga diminum di awal atau di akhir. Kalau kita minum di awal namanya anggur penggugah selera. Bahasa Prancisnya le vin à l'apéritif. Le vin à l'apéritif. Ya, jadi appetizer. Aperitif itu artinya appetizer. Penggugah selera. Kayak di film-film gitu ya Kak berarti ya? Iya, benar, di awal. Baru datang dikasih anggur gitu. Tapi ini jenisnya ya, ini judul besarnya le vin à l'apéritif. Nah, ini bisa beberapa jenis, misalnya ada le muscat, ada le porto, le pasti, le whisky itu nama alkoholnya, nama minuman beralkoholnya. Tapi kalau kelompoknya, nama grupnya kita bisa bilang le vin à l'apéritif atau anggur penggugah selera, artinya diminum di awal.
Oke Kak. Nah kalau di akhir itu namanya anggur pencuci mulut. Pencuci gitu mulut, ya, di akhir betul, ya. betul. Jadi bahasa Prancisnya le vin digestif. Le vin digestif. Ya. Oke. Habis itu nanti nanti ada banyak juga cheers beberapa ya. gitu ya. Tapi itu judulnya lah. Gitu. Oke Kak. Widih. Keren sih. Tapi kalau Abira mau nyobain yang mana nih? Oh, belum ya? Kalau nyobain sih aku dari semuanya ini aku pernah nyoba yang anggur merah sama bir doang. Ya, bir bintang 0 ya. Aku nggak 0. Aku nggak pernah minum. Itu rasanya apa ya kalau boleh tahu? Dia kayak agak pahit-pahit gitu, terus agak hangat. Ya kan? Hangat kan? Kak Yesi udah pernah coba? Belum. Udah deh, cukup aku aja yang tahu. Cukup tahu. Kita kan masih anak-anak. Kita seumuran. Iya. Oh iya, nanti aku ketangkap pula nih. Enggak doang. Kan cuma sesuap doang kayak lep gitu. Iya betul. Tapi seru banget ya Kak obrolan kita hari ini kan Gin? Benar banget. Nah buat rekan sebaya yang pengen tahu lebih banyak ya seputar budaya dan bahasa Prancis, di mana lagi kamu harus stok kalau bukan di AF Medan. Iya benar banget, karena di AF Medan itu kita buka kelas bahasa Prancis untuk semua level. Dan kamu juga nggak cuma belajar bahasa Prancis tapi juga budayanya. Betul banget. Apalagi AF Medan udah mau buka lagi ya Kak awal tahun depan. Iya, kalau semua berjalan dengan lancar, keadaan semakin membaik ya kan, AF Medan itu akan buka lagi untuk publik di tahun depan, awal tahun depan. Jadi rekan sebaya yang pengen belajar bahasa Prancis tatap muka yang dari kemarin udah tanya-tanya kapan nih ada kelas offline lagi, boleh silakan langsung tanya-tanya infonya ke AF Medan. Tanya ketersediaan kelasnya dari sekarang karena tempatnya terbatas ya, berhubung kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Betul banget. Wah pas banget nih ya, apalagi kalau misalnya daftar di AF Medan tahun depan, tahun yang baru, les yang baru, resolusi baru, skill baru, kan skill baru, bisa bahasa Perancis. Dan pastiin juga rekan sebaya kamu harus udah follow yang namanya media sosial AF Medan, biar kamu nggak ketinggalan sama semua info terupdate seputar bahasa dan budaya Prancis dan tentunya kuliah ke Prancis. Di mana tuh Kak Yesi? Iya di Instagram @AF_Medan, Facebook dan YouTube Alliance Française Medan. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, di like, comment, and share video-videonya. Dan jangan lupa juga turn on notification button. Oke. Udah mau jadi YouTuber. Tapi by the way, merci beaucoup Kak Yesi. Merci beaucoup Kak. Udah mau ngajarin kita hari ini seputar alkoholan ya. Maksudnya bahasa Prancisnya. Sebenarnya kita belajar kota tapi ada spesialisasi. Semoga kita nanti bisa bersama-sama ke Bordeaux. Jadi kalau Abira Regina rekan sebaya punya request kita mau bahas apa, boleh ya? Boleh banget. Sampein aja. Bener kita banget. ngobrolin. Bener banget. Yuk, merci beaucoup. Tapi merci beaucoup sekali lagi buat Kak Yesi. Tapi ini pas banget nih udah di jam hampir jam 4 ya. Itu waktunya kita untuk berpamitan rekan sebaya. Ya, tapi jangan sedih ya karena After School bakal balik lagi setiap hari Sabtu dari jam 2 siang sampai 4 sore. Cuma di Kiss FM Medan. So rekan sebaya, Hersagina Sanina. Abira Sanina. Aruba. Ya, After School-nya udahan. Tapi jangan sedih, soalnya minggu depan After School bakalan balik lagi tiap hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore cuma di Kiss FM Medan.